Oke, udah nge-record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ya wis pokoknya halo teman-teman. Selamat siang. Ini Mbak Jo ngerekamnya juga siang-siang. Jadi sebelumnya teman-teman pasti udah ngelihat yang part 1 untuk pembahasan TPM 3 kota. Di part yang sekarang Mbak akan menjelaskan nomor 11 sampai nomor 20 ya. Kita langsung aja. Teman-teman pastikan lihat yang part 1 dulu biar nyambung. Tapi kalau misalnya udah ngerasa udah ngerasa paham, ya wis langsung lihat yang ini aja nggak apa-apa. Oke, kita mulai di nomor 11. Jadi di sini ada, Mbak bacakan dulu soalnya. ABFG adalah persegi panjang dan BCDE adalah persegi. Luas bangun datar tersebut adalah, jadi ini adalah bab persamaan kuadrat, lebih tepatnya ini yang penerapannya. Tapi ini gampang banget sebenarnya, Dek. Jadi kita lihat dulu nih ya. Di sini ada persegi BCDE. Persegi itu berarti sisinya panjangnya sama ya. Berarti DC ini panjangnya 2x dan pasti BC juga panjangnya 2x. Jadi di sini Mbak bakalan tulis 2x kayak gini. Terus habis itu di sini ada persegi panjang. Kalau persegi panjang kan berarti dia punya komponen panjang dan komponen lebar. Untuk komponen lebar ini berarti dia itu panjangnya berapa? Bisa kita lihat dari ini. Dari sini ke sini, ini Mbak kasih garis deh. Dari sini ke sini, berarti itu kan sama kayak dari sini ke sini. Panjangnya 3. Habis itu kalau yang bawahnya panjangnya adalah 2x. Nah, berarti total dari sini ke sini itu berarti ditambahkan, bukan dikali ya, Dek ya. Karena misalnya di sini 3, di sini 2, ya berarti totalnya 5 karena ditambahin. Nah, karena di sini totalnya itu namanya itu 2x, panjangnya itu 2x, berarti totalnya ya ditulisnya 3 plus 2x kayak gitu. Baru setelah itu bisa kita cari luas bangun datarnya. Karena ini terdiri dari dua bangun datar yang berbeda, satunya persegi panjang, satunya persegi, maka kita cari dulu masing-masingnya, terus kemudian kita tambah. Untuk luas persegi panjangnya, itu bisa kita cari dari panjang kali lebar. Di situ panjangnya adalah 3x plus 4, terus habis itu lebarnya itu 3 plus 2x. Habis itu nanti bisa kita kalikan, kali kayak gini ya, Dek, dikali silang, kali pelangi, wis kali jembatan, terserah kamu nyebutnya, pokoknya dikali yang gini-gini ya. Kamu lihatan Mbak Cio di atasnya, yang kayak gini, nih, kayak gini gitu. Jadi itu nanti hasilnya bakalan 9x dari 3x kali 3. 3 kali 2x itu adalah 6x kuadrat karena x-nya ada 2. Habis itu 4 kali 3 itu adalah 12. 4 kali 2x itu adalah 8x. Kemudian dari sini kita tambahkan semuanya. Jadinya 6x kuadrat plus 17x plus 12. Habis itu kita sekarang bisa cari yang luas perseginya. Kalau persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Di situ sisinya 2x, yang satunya juga 2x, maka hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian kita tambahkan. Yang bisa ditambahkan itu yang satu jenis ya. Berarti yang ini aja yang bisa ditambahin. 6x kuadrat tambah 4x kuadrat ya berarti 10x kuadrat. Berarti jawabannya bakalan 10x kuadrat plus 17x plus 12. Jadi jawabannya yang B, kayak gitu. Nah, sebentar. Oke, jadi seperti itu. Terus sekarang Mbak akan lanjutin ke yang nomor 12. Di nomor 12 ini adalah bab persamaan juga. Eh, mana penku? Ya ampun. Oke, sorry, barusan pennya hilang. Mbak bacakan dulu soalnya ya. Diketahui setiap kotak kubus X berisi kelereng dengan jumlah sama dan berat pembungkus kubus diabaikan. Pada gambar 2, agar setimbang sempurna, banyak kelereng yang harus ditambahkan pada tempat timbangan bagian B adalah, jadi kuncinya adalah kita harus cari nilai X-nya. Di sini X-nya ada 2, kemudian kelerengnya ada 3, berarti kita bikin persamaannya kayak gini, 2X plus 3. Habis itu yang di sebelah sini, yang sebelah kanan, ini X-nya ada 1, kemudian kelerengnya ada 7, berarti kita bikin X plus 7. Nah, berarti ini persamaannya kayak gini. Berarti nanti kita bisa cari berapa nilai X-nya. 2X plus 3 sama dengan X plus 7.
kita pindahkan kuas dulu. Jadinya, X-nya dipindah ke kiri, 2x min X sama dengan 7 dikurangi 3. Berarti nanti X-nya sama dengan 4. Nah, setelah ketemu X-nya sama dengan 4, sekarang kita bikin persamaan yang ada di sini. Di sini kan X-nya ada 3 kotak. Berarti kesimpulannya di sini ada berapa kelereng? Ada 3 kali X, berarti 3 dikali 4 berarti ada 12 kelereng. Nah, di sebelah kanan, hati-hati tapi jawabnya bukan A ya, Dek. Di sebelah kanan ini kelerengnya ada 1. Berarti berapa yang harus ditambahkan ya? Berarti 12 dikurangi 1. Jadi jawabnya yang B gitu. Nah, habis itu ini tuh penku agak lemot ya, Dek, dari tadi tuh. Nah, itu kan lemot. Sebentar ya, aku pause dulu. Sekarang kita lanjut di nomor selanjutnya. Ini nomor 13. Ini adalah bab pertidaksamaan. Kok bisa Mbak tahu ini bab pertidaksamaan? Karena di sini ada tulisannya maksimum daya angkut. Nah, tapi mending kita baca dulu soalnya. Berat sopir dan kernetnya adalah 150 kilogram. Mobil box itu akan mengangkut 350 kotak dan tiap kotaknya beratnya 50 kilo. Dalam sekali angkut, mobil box tersebut memuat semaksimal mungkin daya angkut. Banyak pengangkutan kotak oleh mobil box tersebut agar semua kotak terangkut adalah, jadi di sini ada 350 kotak. Dia mau diangkut ke dalam truk. Nah, tapi truk ini kan nggak bisa langsung masukkan 350 kotaknya ini, kan nggak cukup. Jadi, truknya harus eh, memuatnya dalam beberapa kali bolak-balik gitu deh. Jadi kayak dia ngangkut dulu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, kita yang ditanyakannya itu berapa kali dia tuh ngangkutnya kayak gitu. Tapi sebelum kita tahu dia tuh berapa kali ngangkutnya, kita harus tahu dulu maksimalnya per ngangkut truknya itu bisa ngisi berapa kayak gitu. Nah, di sini kan udah ada tulisannya maksimum daya angkut 2000 kilogram. Kalau di pertidaksamaan, kalau ada tulisan maksimum, berarti dia itu simbolnya adalah kurang dari sama dengan, kayak gitu. Ini nggak akan Mbak jelaskan di sini. Kenapa kok seperti ini, Mbak? Ini udah mendekati hari H, jadi better kita langsung ngerjain soal aja ya. Jadi di sini maksimum daya angkutnya kan 2000 kilogram. Sementara itu udah ada supir sama kernetnya yang dia itu beratnya 150 kilo. Nah, berarti kita bikin pertidaksamaannya dulu. 150 kilo ditambahkan sama bebannya kotak, itu tuh nanti bakalan maksimal kurang dari sama dengan 2000 kilogram kayak gitu. Nah, sekarang Mbak coba tanya dek ke kamu. Kan kita nggak tahu nih, kotaknya ini maksimal nanti dia keisi berapa. Nah, satu kotak itu beratnya 50 kilo. Semisal di sini itu Mbak tuh ngangkut satu kotak, berarti beratnya kan 50. Kalau misalnya kita ngangkut 2 kotak, berarti 100. Dari mana? Dari 2 kali 50. Kalau 3 kotak, berarti 3 kali 50. Dan seterusnya. Jadinya dikalikan. Masalahnya sekarang kita nggak tahu berapa sih jumlah kotak yang harus kita amot, harus kita muat. Berarti kita jadikan banyak kotak itu adalah X. Berarti nanti beratnya berapa ya? X dikali 50. Kayak gitu. Dikalikan gitu deh. Jadi di sini berat kotaknya itu Mbak ubah jadi 50X gitu. Habis itu dari persamaan ini nanti kita bisa nemu dia tuh berapa kapasitasnya. Kita pindah ruas aja. 50X kurang dari sama dengan 2000 dikurangi 150. Berarti 50X kurang dari sama dengan 1850. Ini Mbak coret nolnya untuk mempermudah. Jadinya X-nya kurang dari sama dengan 29. Ya, Paul. Enggak, 19. 17, 17. Enggak tahu. Mending tak anu aja. Tak bagi aja. 85 bagi 5. 37. Ternyata 37 deh. Ngawur aku tadi baginya. Jadinya ini 37. Sekarang kita udah tahu nih. 1 kali perjalanan itu tuh truknya bisa memuat 37 kotak. Tapi di sini kotaknya ada 350. Berarti harus bolak-balik berapa kali? Ya tinggal dibagi aja. Berarti banyak pengangkutan itu bisa dicari dari total boxnya alias 350 dibagi sama
kapasitas maksimumnya yaitu 37 kayak gitu. Nah, kan ini angkanya jelek ya, Dek. Jadi Mbak akan coba dulu ngaliin. Kalau 37 dikali 10 kan 370. Jadi kayaknya nggak mungkin. Jadi ini 37 Mbak kaliin sama 9 ya. 37 kali 9 itu jawabannya nanti 333. Nah, berarti jawabannya 9, Mbak. Bukan, jawabannya bukan 9. Jawabannya 10. Lah, kok bisa, Mbak? Karena waktu pengangkutan ke 9, masih ngangkut 333 kotak. Kalau misalnya kita mau ngangkut 350, kan berarti masih sisa. Nah, sisanya itu nanti bakalan diangkut di pengangkutan yang ke-10, gitu. Karena ini nanti hasilnya bakalan 9, bla 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 kayak gitu. Makanya dibulatkan ke atas. Soalnya misal kamu bilang ke sopirnya, Pak tolong ini diangkut sebanyak 9,5 kali. Yo, pasti sopirnya bingung kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Jawabannya yang D. Sekarang yang nomor 14 ini adalah diagram Venn. Ini bakalan jadi satu dengan himpunan. Mbak juga udah menjelaskan di kelas. Mbak nggak akan menjelaskan ulang di sini. Jadi langsung kita fokus ke pengerjaannya aja. Yang di pernyataan satu. B kurangi A. B kurangi A itu berarti daerah B yang tidak tercampur sama A. Berarti yang ini B kurangi A itu. Berarti anggotanya adalah 1, 5, 7, 11, 13. Jadinya yang pernyataan satu salah. Karena harusnya B kurangi A itu 1, 5, 7, 11, 13. Habis itu yang pernyataan 2. A irisan B. Irisan itu adalah anggota yang sama, tapi kalau diilustrasikan di sini adalah bagian yang tengah. Ini adalah irisan. Jadi A irisan B itu adalah 1, bukan 1. 3, 9, 15. Jadi yang pernyataan 2 ini benar. Habis itu yang pernyataan 3, A gabungan B berarti kita sebutkan semua anggota yang ada di dalam gelembung ini, yang ada di dalam lingkaran. Berarti anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, enggak, ada 6. 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 9, 11, 12, 13, 15. Berarti benar nih yang pernyataan 3. Nah, terus pernyataan 4 itu letak salahnya di mana, Mbak? Letak salahnya di sini. Di sini adalah komplemen A gabungan B. Jadi, kalau misalnya A gabungan B kan tadi anggotanya ini. Berarti kalau komplemennya itu adalah pelengkapnya sehingga membentuk semesta, alias anggota di dalam kotak yang belum disebutin di dalam A gabungan B. Jadi yang belum disebutin tadi itu ini, yang ada di dalam yang ada di luar lingkaran. Jadi anggotanya adalah komplemen komplemen A gabungan B itu adalah 0, 2, 4, 8, 10. Kayak gitu kira-kira. Jadi jawabannya yang benar 2 dan 3 yang C gitu. Habis itu yang nomor 15. Nomor 15 ini kita bisa lebih mudah dalam mengerjakannya menggunakan diagram Venn. Masih pakai diagram Venn. Diagram Venn-nya caranya teman-teman bikin dua lingkaran yang beririsan. Ini udah Mbak jelasin di kelas juga ya. Kasih judul di sini eh, yang pertama kir, terus di sini tonti. Misalnya di soal lain itu adalah mie ayam sama bakso, maka di sini kamu sebutin mie ayam, sini kamu sebutin bakso. Dikasih judul biar nggak bingung. Habis itu letakkan semestanya. Semesta itu adalah anggota populasi yang kita pelajari, yang kita amati. Nah, di sini ada 128 orang. Habis itu letakkan yang tidak suka keduanya di luar. Jadi di sini 74. Ini sudah Mbak jelaskan di kelas ya. Teman-teman yang lain mungkin bukan muridnya Mbak Cio di kelas ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ikutin aja step-step yang Mbak jelasin ya. Jadi di sini 128-nya dikurang sebentar. Untuk kirnya itu di sini kan anggotanya 37. Habis itu yang tontinya itu anggotanya adalah 30. Baru sekarang kita analisis dulu. Yang pertama kita analisis adalah anggota di dalam lingkaran. Di sini katanya yang diamati 128 dan di sini udah diisikan 74. Kita lihat nih sisanya berapa? Ya 128 kurangi 74. Ini hasilnya adalah 54. Jadi 54 ini adalah jatah di dalam lingkaran. Bentar deh, laptopku baterainya habis.
Jatah di dalam lingkaran. Gimana maksudnya jatah di dalam lingkaran, Mbak? Ya, eee, sebentar. Jadi kan di sini udah kepake 74 di luar lingkaran, berarti yang ada di dalam lingkaran ya sisanya dong, kayak gitu. Tapi kalau kita lihat yang di dalam lingkaran tuh sekarang jumlahnya adalah 67. Jadi dari mana 67? Dari ditambahkan 37 kurangi 30. Lah kan harusnya jatahnya 54, tapi kok di situ isinya 67. Berarti sisanya berapa? Sisanya itu atau lebihnya tinggal kita kurangin aja. 67 dikurangi sama 54, ini jawabannya adalah 13. Nah, 13 ini menunjukkan yang suka keduanya. Jadi di sini yang suka keduanya Mbak bakalan kasih warna oranye. 13-nya itu ada di sini gitu. Setelah kita nemu 13, apa yang kita lakukan, Mbak? Nah, 13 ini adalah miliknya Kir dan miliknya Tonti. Jadi adalah anak yang suka keduanya. Kita bisa tahu anak yang suka Kir aja dengan cara mengurangkan 37 dan 13-nya. Jadi ini Mbak kurangi, 37 kurangi 13. Jadi jawabannya 24. Ini juga Mbak kurangin, 30 kurangi 13. Jadi jawabannya adalah 17 gitu. Nah, sekarang baru kita bisa breakdown pernyataannya. Kalau kita pakai gambar gini lebih gampang nanti nyari pembuktiannya. Pernyataan 1, 17 peserta didik hanya minat ekstrakurikuler Tonti. Benar nih, Tonti yang hanya Tonti itu tuh yang ini deh, Mbak kasih highlight. Yang ini nih. Jadi yang 17 ini hanya Tonti. Nah, yang 13 ini nggak ikut karena dia itu suka keduanya. Ini kan yang ditanyain yang hanya kayak gitu. Jadi pernyataan satu tuh betul, tahu sih. Pernyataan satu betul. Habis itu 54 peserta didik minat ekstrakurikuler KIR dan Tonti. Salah. Harusnya yang minat KIR dan Tonti itu ini kita tambahkan semua. 24 tambah 13 tambah 17. Hmm, salah salah. Enggak, bukan kayak gitu jelasinnya. Yang minat ekstrakurikuler KIR dan Tonti itu harusnya 13 nih yang di tengah kayak gitu. Jadi yang pernyataan 2 ini salah gitu. Terus yang pernyataan 3, 40 peserta didik hanya minat ekstrakurikuler KIR atau hanya Tonti. Nah, misal ini teman-teman kesulitan, skip aja yang di pernyataan 4. 115 peserta didik tidak minat ekstrakurikuler KIR. Harusnya yang tidak minat KIR itu kita lihat dari sini. 17 sama 74. Karena yang kiri itu kan di sini nih. Yang kiri itu ini, yang lingkaran ini. Jadi yang tidak kir itu yang mana? Ya berarti yang ini sama yang ini gitu. Sebentar Mbak hapus dulu. Berarti yang tidak minat kir, ini 24. Sorry, kehapus. Harusnya 17 ditambah 74, hasilnya itu adalah 91. Jadi pernyataan 4 itu salah. Jadi pernyataan 3 benar. Tapi gimana Mbak cara membuktikan yang pernyataan 3? Jadi di sini tertulis hanya minat kir atau hanya tonti. Yang hanya kir itu tuh berarti yang ini. Yang kir aja. Yang ini. Berarti ada 24. Terus yang hanya tonti itu yang ini aja. Yang 17. Nah, terus habis itu kita ditanyain jumlahnya yang hanya kir sama hanya tonti itu tuh berapa? Ya berarti 24 tambah 17 kayak gitu. Berarti jawabannya yang 41 betul. 24 tambah 17. Jadi jawabannya 1 dan 3 yang A gitu. Habis itu yang nomor 16. Ini kita masuk di fungsi ya, bab fungsi. Nah, kalau biasanya fungsi itu nggak dinyatakan dalam grafik ya, tapi akhir-akhir ini sering pakai grafik. Nggak apa-apa, kita buktikan aja. Jadi di sini adalah X dan di sini adalah Y atau fx. Kalau fungsi itu berarti misalnya nih ya, untuk yang pertama nih, P itu tuh 2. Saat X-nya itu 2, ini Mbak kasih tabel aja. Saat X-nya itu 2, bikin cara nih bikin tabel. Saat X-nya itu 2, Y-nya itu P. Saat, kalau yang di sini,
Saat X-nya itu Q, Y-nya itu 9. Saat, kalau yang di sini, saat X-nya itu R, Y-nya itu -1. Jadi sekarang kita breakdown yang satu-satu dulu ya. Untuk yang pertama, P sama 2. Kan rumusnya itu adalah fx sama dengan 2x min 1. Berarti di sini P itu nanti diwakili sama hasilnya fx ini, Dek. Jadi fx-nya harus kita cari dulu dengan cara memasukkan nilai x-nya ke dalam persamaannya. Fx sama dengan 2, di sini kan x-nya 2. Berarti 2 dikali 2 min 1. Jadi di sini 3. Berarti nilai P-nya ini adalah 3. Kayak gitu. Habis itu yang di pernyataan 2, Q, saat X-nya itu Q, maka Y-nya itu 9. Terus gimana Mbak cara masukkannya? Berarti kita masukkan aja fx-nya itu tadi, kan kayak gini rumusnya. Fx sama dengan 2x min 1. X-nya di sini diketahui Q, berarti masukkan aja Fq sama dengan 2 kali Q min 1. Padahal nilai Fq-nya, ini kan yang sebelah sini tuh maksudnya Y-nya, Dek. Nilai Y-nya itu adalah 9. Y ini nama lainnya adalah Fx. Jadi di sini yang di ruas kiri kita isikan 9, terus 2Q min 1 seperti ini. Berarti nanti 2Q sama dengan 9 tambah 1. 9 tambah 1 itu 10 ya. Jadinya Q-nya sama dengan 5 dari 10 bagi 2. Habis itu, selanjutnya kita bisa cari yang R-nya dengan cara yang sama seperti kita nyari Q yang tadi. Kita masukkan dulu rumusnya. Fx sama dengan 2x min 1. Berarti di sini Mbak tuliskan F dikali R, karena X-nya itu di sini R, ini R, sama dengan 2R min 1. Sedangkan nilai fx-nya itu min 1. Kita masukkan di sebelah kiri. Min 1 sama dengan 2R dikurangi 1. Terus habis itu, enggak, ini aku kebalik. Aku ternyata kebalik deh, sorry. Untuk yang di sini Mbak tuh bacanya salah tadi ya. Ini harusnya X, sorry. Jadi di sini tuh ininya tuh X karena dia ada di dalam X. Jadi di sini min 1, di sini baru R. Mbak Jogi piye toh. Berarti untuk mencari R kita pakai cara yang sama seperti yang di sini, yang cara mencari P tadi. Berarti kita masukkan F min 1 sama dengan 2 kali min 1 dikurangi 1. Berarti di sini min 2 kurangi 1, jadinya min 3. Jadi ini adalah R-nya, nilai fx-nya. R-nya itu min 3. Baru sekarang kita breakdown pernyataan 1 sampai pernyataan 4. Pernyataan 1, P plus Q. P-nya di sini 3. Q-nya di sini 5. 3 tambah 5. Betul ya, 8 ya. Jadi pernyataan 1 ini benar. Terus pernyataan 2, P kurangi R. 3 dikurangi min 3, jelas salah. Karena harusnya ini 6. Karena min ketemu min itu hasilnya plus. Habis itu yang pernyataan 3, Q plus R. Q-nya di situ 5, R-nya di situ min 3, maka di sini hasilnya harusnya 2. Karena plus ketemu min itu hasilnya min, berarti ujung-ujungnya 5 kurangi 3. Kemudian Q kurangi R, berarti 5 dikurangi min 3. 5 kurangi min 3, berarti hasilnya betul 8. Karena di sini min ketemu min itu plus, berarti jawabannya 1 dan 4. Gitu. Habis itu yang di nomor 17. Nah, nomor 17 ini disclaimer ya, Dek. Mbak tuh udah cek kunci. Sebenarnya dari tadi Mbak jelasin itu juga udah Mbak cocokin sama kunci. Untuk yang nomor 17 ini, dia tuh di kuncinya nomor 17 itu D, kayak gitu. Tapi nanti Mbak tuh nyarinya tuh nemunya C. Ini Mbak tuh sudah bertanya ke teman-temanku yang dia tuh ngajar matematika juga kelas 9. Mbak tanya kedua tim di Bimbel Cahaya dan mereka semua juga jawabnya tuh C, kayak gitu. Jadi nanti Mbak jelaskan ya kenapa kok bisa jawabanku beda sama kunci. Di sini Mbak jelaskan dulu. Di sini ada grafik biaya pengiriman barang dengan berat kurang dari 10 kilogram. Tarif pengiriman barang setelah X kilometer dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan Ax plus B, di mana Fx sama dengan biaya pengiriman barang, A-nya itu adalah biaya tambahan per kilometer,
B-nya itu biaya administrasi sebelum pengiriman, dan X itu jarak pengiriman barang. Terus kita disuruh membuktikan pernyataan 1 sama pernyataan 4. Nah, ini kalau Mbak tanya temanku tadi tuh, dia tuh ngerjain pakai eliminasi, pakai substitusi gitu. Tapi kalau Mbak pakai logik aja gitu. Karena lebih gampang. Biaya tambahan per kilometer adalah 10.000. Nah, teman-teman bisa lihat biaya tambahan per kilometer tuh kayak gini. Dari 0 ke 1, ini kan grafiknya naik ya. Nah, ini kita cari nih, ini naiknya berapa ribu, kayak gitu. Habis itu ini dari 1 ke 2, ini juga naik nih. Nah, naiknya ini berapa? Nah, kita bisa tahu naiknya itu berapa. Gini deh, kalau teman-teman lihat, waktu kilometernya 0 itu tuh 10.000. Terus waktu kilometernya 2 itu tuh jadi 20.000. Berarti kan naiknya 10.000 tiap 2 kilometer. Nah, ini Mbak lihat, Mbak kasih tahu lagi. Di sini waktu di kilometernya 2 dia itu biayanya 20.000. Waktu kilometernya 4 itu di sini, dia itu 30.000. Nah, setiap naik 2 kilometer, dia itu nambahnya 10.000. Berarti kalau 1 kilometer nambahnya berapa? 5.000 gitu deh. Jadi harusnya biaya tambahan per kilometernya ini 5.000. Nah, ini coba kita lihat ya. Kalau 5.000, berarti misal nih, di kilometer keempat, ini tuh 30.000 kan di sini harganya. Berarti kilometer kelima nanti bakalan 45.000. Di sini dia bakalan, kok 45 sih, 35.000. Terus dia di sini bakalan 40.000. Jadi nambah 5.000, 5.000, 5.000 tiap 1 kilometernya, kayak gitu. Nah, habis itu di sini ada biaya administrasi. Biaya administrasi itu tuh kan sifatnya tetap ya, Dek, ya. Kamu ngirim 1 kilo itu biaya administrasinya tetap 10.000. Kamu ngirim 20 kilo itu juga biaya administrasinya tetap 10.000. Dia dibayarkan sebelum pengiriman gitu. Nah, karena dia sifatnya tetap, berarti dia adalah konstanta. Konstanta itu diwakili sama ini nih, Dek, yang B kayak gitu. Jadi nanti dia benar nih yang pernyataan 2 gitu. Karena ini ya, kita ngirim 0, ini dia biayanya 10.000. Nah, ini terbukti nih sebelum pengiriman kan berarti belum belum nimbang, belum apa-apa, kita udah suruh bayar 10.000 kayak gitu. Terus yang pernyataan 3, rumus biaya pengiriman barang X kilometer sama dengan 5.000 X plus 10.000. Nah, ini benar maksudnya. Misalnya kamu mau ngirim 10 kilometer, berarti 10 kilometernya itu kamu kaliin sama biaya per kilometernya, yaitu 5.000. Jangan lupa dikasih biaya administrasi 10.000 gitu. Misal nih ya, kita mau ngirim 10 kilometer. 10 kilometer ya. Kita masukkan berarti 5.000 dikali 10 ditambah 10.000. Berarti di sini 60.000, di sini 10.000. Berarti nanti biayanya 70.000. Coba kita lihat. Kok salah? Karena aku salah mengalihkan. 5.000 kali 10 itu harusnya 50. 50 kali 10, 50.000 tambah 10.000 berarti 60.000. Nih, lihat. Cocok kan? Jadi jawabannya itu yang pernyataan 3 benar. Terus yang di sini pernyataan 4, tarif pengiriman barang sejauh 20 kilometer. Lah, kan 20 kilometer. Tadi dia itu per kilometernya harganya 5.000. Terus ada biaya administrasinya 10.000. Berarti ini totalnya 100.000. Habis itu ada administrasinya 10.000. Berarti totalnya adalah 110.000. Jadi pernyataan 4 salah. Jadi jawabannya 2 dan 3 nih, Dek, yang C gitu. Mbak kasih perbandingan, ini kan yang paket A. Nah, yang paket B itu bentuknya kayak gini nih. Ini paket B ini aku tadi tanya ke temenku. Mungkin kamu kelihatan namanya Irma. Jadi nih, ini adalah paket B. Yang paket B itu yang pernyataan 4 ini ya mirip banget nih, bentuk grafiknya mirip banget. Terus habis itu biaya administrasinya ya 10.000. Terus biaya tambahannya ini Irma pakai cara lain dari Mbak Cio ya, nggak apa-apa. Itu memang setiap guru punya stylenya masing-masing ya. Jadi di sini biaya per kilometernya 5.000. Nah, jadinya yang pernyataan 3 kan salah. Kalau yang tadi ini kan 5.000 X plus 10.000. Kalau yang ini 10.000 X plus 5.000 kayak kebalik gitu loh, Dek. Nah, terus yang di paket 2 ini tarif pengiriman barangnya itu 110.000. Nah, mungkin yang bikin soal ini tuh kayak
kebalik gitu loh, bikin kunci antara yang paket A sama paket B-nya itu kayak dia samakan gitu, padahal beda. Nih, ini di sini kan 100.000, kalau yang di sini 110.000, makanya dia benar gitu deh. Ini Mbak juga udah tanya ke temennya Mbak yang kantor cahaya yang lain, dia tuh alumni matematika UGM, sekarang juga lagi S2 matematika, dan dia jawabnya yang C kayak gitu ya, Dek ya. Jadi bisa dipahami. Nah, mungkin kamu nanti nanya, kalau kayak gini kejadian di hari H gimana Mbak? Aku udah ngitung ternyata kuncinya salah. Biasanya nanti guru bakalan notice, ini kuncinya salah deh. Terus nanti nilai kalian tuh bakalan auto ditambahin satu nomor benar. Jadi kayak satu nomor itu dibonusin semuanya dibenerin kayak gitu deh. Gitu deh. Terus habis itu kita lanjut ya, nomor 18. Nomor 18 ini kita masuk di gradien. Nah, biasanya kalau kita belajar gradien itu kan sering banget tuh di belajar bersama ya, kita belajar gradien dan itu tuh ada berbagai cara cepat yang Mbak jelaskan, tapi cara cepatnya itu nggak bisa dipraktekin di sini, sadly. Cara cepatnya itu bisa digunakan ini nih untuk mencari persamaan garis G. Tapi di sini persamaan garis G-nya nggak ditanyakan. Ya udah nggak apa-apa. Toh ini juga nggak sesusah itu cara ngerjainnya. Di sini ada ditanyain gradien garis G. Garis G itu di sini melewati 4 sama 2. Rumus gradien, kalau misalnya garisnya diketahui kayak gini, berarti adalah M sama dengan min Y per X. Jadi gradien garis G itu bisa kita cari dari min 4 dibagi 2. Min 4 bagi 2 itu adalah min 2. Jadi pernyataan satu itu salah. Terus habis itu gradien garis H. Oh ya, sebentar. Ini kan gradien garis G-nya kan min 2. Gradien garis K ini dia sifatnya sejajar, tandanya ada dua panah yang sama ini. Berarti gradien garis K itu adalah min 2 juga. Sama kayak gradien garis G. Kemudian untuk gradien garis H gimana? Gradien garis H itu bakalan garis yang tegak lurus ya. Kalau tegak lurus berarti kita pakai dibalik di min. Ini udah sering banget Mbak jelasin ya, Dek ya. Berarti Mbak tulis dulu. Dibalik, lemot lagi ini penku. Dibalik di min. Jadi di sini kan gradien garis H tadi kan min 2 ya. Karena min 2 itu sendirian, berarti kan min 2 per 1. Berarti kita balik dulu, kita baliknya jadinya min 1/2. Habis itu kita min. Nah, karena min ketemu min, berarti nanti jadinya plus. Berarti gradien garis H itu adalah 1/2 positif. Kayak gitu caranya. Jadi nggak perlu dimasukin ke yang M1 kali M2 sama dengan min 1 tuh nggak perlu ya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap, teman-teman silakan cek video di YouTube udah ada gambar thumbnailnya itu ada gradiennya gitu. Di situ Mbak jelasin caranya lengkap. Jadi yang pernyataan 2 ini benar. Habis itu yang pernyataan 3, persamaan garis K adalah, nah kalau garis K kita lihat dia itu adalah garis yang melewati berbagai titik nih. Titiknya udah banyak yang diketahui. Ini juga diketahui. Mbak bakalan milih titik yang ini aja. Ini bacanya min 2, min 1 ya, Dek ya. X, Y. Min 2, min 1. Habis itu yang dia itu garis K juga udah diketahui gradiennya. Sebentar, min 2. Gradiennya itu adalah min 2. Jadi nanti kita mencari persamaan untuk garis K. Itu kita menggunakan rumus yang Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Untuk X1 sama Y1-nya, sebentar. Untuk Y dan X-nya bakalan kita bentuk dalam variabel tetap, jadi nggak berubah. Dan untuk X1 sama Y1-nya itu bakalan kita ubah sesuai titik yang dilewati sama garis K. Di sini Mbak tulisin lagi, min 2, min 1. Untuk mempermudah perhitungannya dan biar lebih teliti, di sini Mbak akan namakan yang depan itu adalah X1 dan yang belakang itu Y1. Jadi nanti masukkannya nggak bakalan kebalik. Untuk M-nya apa Mbak? M-nya itu gradiennya. Jadi gradiennya itu ini, min 2. Di sini juga Mbak akan tuliskan MK-nya itu min 2. MK itu yang maksudnya gradien garis K gitu ya. M itu gradien.
Sekarang kita masukkan Y min 1 sama dengan min 2 dikali X min X satunya itu min 2 kayak gitu. Sorry, ini Mbak punya kesalahan. Ini harusnya Y-nya itu 1, bukan negatif. Jadi di sini Mbak hapus, di sini juga Mbak hapus, jadi Y min 1 seperti ini. Sekarang kita lanjutkan, Y min 1 sama dengan min 2X. Habis itu, sebentar. Yang di sini enggak, selesaikan dulu yang di dalam kurung. X plus 2 gini, karena min ketemu min hasilnya plus ya. Terus jadinya Y min 1 sama dengan, sorry dek, kebelibet ngomongnya. Ini kita kalikan pelangi kayak tadi ya, kalikan jembatan apapun tuh kamu nyebutnya, min 2X, min 4. Habis itu kita sesuaikan bentuknya sama yang diminta di sini. Di sini dimintanya X-nya itu di tempat yang positif. Jadi X itu biasanya ketuanya, Dek. Kamu lihat X-nya dulu. Oh, X-nya itu positif. Sementara di sini X-nya itu masih negatif. Berarti yang X-nya dipindah ke kiri. Jadi 2X. Habis itu ini Y-nya, kan di sini udah positif, berarti plus Y. Habis itu ini min satunya dipindahin ke kanan, jadinya plus min 4 plus 1. Berarti 2X plus Y sama dengan min 3. So, it's clear karena ini salah. Bahwa ini salah, pernyataan 3 salah. Karena pernyataan 3 salah, berarti pernyataan 4 auto benar. Nah, tapi ya nggak boleh kayak gitu ya. Nanti kamu bakalan, gue Mbak Jiho ra iso ngitung, gue makanya ora dijelaske gitu. Nah, harus dijelasin ya. Persamaan garis H. Garis H itu walah-walah kepiye garis H. Garis H itu di sini kalau kita lihat kita masih menggunakan rumus yang tadi ini Mbak highlight aja karena biasanya untuk gradien itu banyak yang kesulitan. Dulu waktu Mbak UN deh, dulu kan namanya UN ya. Gradien itu juga enggak ding. Aku udah bisa, enggak jadi. Aku enggak jadi cerita. Jadi untuk yang garis H itu sekarang dia melewati yang mana, Mbak? Mbak akan memilih titik yang ini aja. Kenapa kok kamu nggak milih yang ini, Mbak? Karena ini nggak jelas. Kenapa kok kamu nggak milih yang ini, Mbak? Karena nggak ada bulet-buletnya. Kamu pilih yang ada bulet-buletnya dan yang paling jelas. Ini berarti titik ini kan bacanya itu 0,4 ya, Dek ya. Jangan kebalik jadi 4,0. Karena Mbak Cio masih sering kebalik. Jadi ini 0,4 karena 4-nya menunjukkan nilai Y-nya. Jadi di sini 0,4 Mbak masukkan. Berarti titiknya itu 0,4. Dan kita masukkan juga gradiennya. Gradien garis H itu di sini adalah, mana tadi gradiennya? Ini dia, 1/2. Sekarang kita masukkan ke rumus yang tadi. Y min Y1. Nah ini Mbak kasih nama dulu. Soalnya kalau nggak dikasih nama Mbak nanti bingung. Y min Y1, Y min 4 sama dengan M setengah dikali X min X1 min 0. Ini sama kayak rumus yang tadi Mbak highlight ya. Jadi ini Y min 4 sama dengan setengah X. Nah, di sini ada pecahan. Jadi gimana biar nggak jadi pecahan? Kita kali 2 semuanya. Biar nggak jadi pecahan. Dikali penyebutnya ya, Dek. Ya. Ini juga Mbak udah sering jelaskan. Silahkan cek video lain di Bimbel Cahaya. Y dikali 2 itu 2Y. Habis itu min 4 dikali 2 itu min 8. Habis itu setengah dikali 2. Gini cara ngaliinnya. Setengah kali 2. Nah, ini dicoret. Jadi hasilnya 1. 1X. 1X itu X aja. Jadinya sekarang, loh Mbak kok beda sama yang di sini? Sebentar, sabar ya. Ini kita pilih di mana X-nya positif. Nah, jadinya ini X-nya kan di kanan udah positif. Jadi Y-nya dipindahin ke kanan aja. X min 2Y sama dengan 8. Sama dengan min 8. Jadi min 8-nya tetap di kiri. Nah, karena di sini X-nya itu 3, berarti ini semuanya kita kaliin 3. Karena biar ini X yang di sini ini jadi angka 3. Berarti sekarang kita kali 3. Emang nggak boleh, Mbak? Boleh, yang penting semua anggotanya di sini itu dikali 3. Jadi min 8-nya ini dikali 3, jadi min 24. Habis itu X-nya yang di sini kita kalikan 3, jadinya 3X. Terus yang di sini min 2-nya kita kalikan 3, jadinya min 6Y. So, it's clear bahwa pernyataan 4 ini benar, gitu. Jadi jawabannya 2 dan 4. Nah, tentu saja, nek udah hari H nanti, misal pernyataan 3 salah, ya berarti pernyataan 4 auto benar. Nggak usah dibuktikan. Sekarang nomor 19. Nomor 19 ini masuknya ke sistem persamaan linear 2 variabel, SPLDV.
Nah, untuk mempermudah, jenis lampu yang pendek ini Mbak namakan X. Jadi di sini ada 3 lampu, Mbak namakan 3X. Dan yang tinggi Mbak namakan Y. Atau kalau kamu mau namakan A sama B boleh, mau dinamakan K sama L boleh, bebas. Namain aja senyamannya, yang penting variabelnya harus beda. Di sini berarti dia ada 2X dan di sini ada 1Y. Di sini yang ditanyain itu kalau 2X sama 3Y berarti harganya berapa gitu. Nah, sekarang Mbak akan mencari dulu dengan menata pertidaksamanya. Jadi 3X plus 2Y itu katanya harganya 1.350.000. Nah, Mbak tuh males nulis nolnya banyak di belakang dek, karena nanti bakalan nulisnya panjang terus kita kayak apa ya panik gitu loh dek, karena nolnya kok banyak banget, gimana nguranginnya? Tulis kayak gini aja nggak apa. Habis itu di sini 2x plus y itu harganya adalah 800.000. Jangan lupa diurutin, dilurusin ininya, apa jenenge, satuannya, puluhannya kayak gitu. Nah, Mbak akan menyamakan ininya, koefisiennya dengan cara mengali dua. Yang atas Mbak kali satu, yang bawah Mbak kali dua. Ini jadinya 3x plus 2y sama dengan 1.350.000. Habis itu ini jadinya 2x, bukan 2x, 4x. 4x plus 2y sama dengan 1.600.000. Loh, Mbak, nanti hasilnya kayaknya negatif. Gak apa-apa. Ini Mbak akan menghilangkan si Y. Kalau tandanya sama, berarti kita eliminasi dengan tanda min ya, Dek ya. Ini sudah Mbak jelaskan di kelas sering banget. Jadi ini jadinya min X karena 3 kurangi 4 itu jadinya min 1. 1.350 kurangi 1.600 itu adalah min 250. Jadinya hasilnya adalah X sama dengan 250.000. Gitu. Setelah ketemu, sekarang kita tentukan nilai Y-nya. Substitusi ke yang di sini, 2X plus Y ini, karena lebih mudah, karena lebih lebih persamaannya lebih pendek, lebih kecil. Jadinya 2X plus Y sama dengan 800.000. Padahal X-nya sudah ketemu sebesar 250.000. Jadi seperti ini. Habis itu sekarang kita kalikan jadi 500.000 plus Y sama dengan 800.000. Sekarang kita kurangkan, jadinya 500-nya pindah ke kanan. Berarti 800 kurangi 500 itu berapa? Iya, 300. 300.000 ya. Sekarang kita bisa tentukan nih, kalau 2X plus 3Y berapa? 2X plus 3Y berarti kita masukkan X-nya 250.000, Y-nya 300.000. Berarti di sini 500.000 sama 900.000. Berarti hasilnya adalah 1.400.000. Yang yang B, sorry. Itu caranya. Habis itu yang nomor 20. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat plus BX min 20 sama dengan 0 memiliki akar-akar penyelesaian X1 dan X2. Nilai diskriminan 144 dengan B kurang dari 0 alias nilai B-nya itu negatif dan X1 kurang dari X2. Alhamdulillah. Sorry dek, apa namanya? Kembung. Nah, jadi Mbak kerjakan dulu ya dek ya. Jadi tipe soal ini adalah bab persamaan kuadrat. Ini kelas 9 dan di sini teman-teman bisa lihat persamaan kuadratnya itu ada yang nggak lengkap alias B-nya itu belum ada. Tapi nilai diskriminannya diketahui. Terus kita ditanyain bermacam-macam hal mengenai X1 dan X2. Nah, jadi kuncinya adalah kita cari X1 dan X2-nya dulu dengan cara memfaktorkannya, memfaktorkan persamaan ini. Tapi kan B-nya belum diketahui. Jadi the first step, step pertama kita harus cari dulu B-nya berapa. Jadi sekarang Mbak akan mencari B-nya dulu dengan cara memasukkannya ke nilai diskriminan. Ini Mbak kasih judul cari B. Jadi nilai diskriminan itu rumusnya didapatkan dari B kuadrat min 4AC. Dan di sini D-nya itu udah diketahui 144.
Habis itu kita masukkan B-nya itu yang ini, masih berbentuk B, berarti B kuadrat. Min 4 dikali A-nya itu di sini 1, dikali C-nya itu di sini min 20. Berarti di sini 144 sama dengan B kuadrat. Ini min 4 dikali 1 itu min 4. Min 4 dikali min 20 itu plus 80. Jangan lupa kasih tandanya ya, Dek ya. Sekarang kita mau nyari B kuadratnya, kita pindahkan ruas. 80-nya itu ke kiri, berarti 144 dikurangi 80. Berarti, enggak lanjutkan di sini. B kuadrat sama dengan 64, belum diakarin. Nah, kalau Mbak tuker, biar lebih enak ngelihatnya, jadinya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita itu mau mencari B aja, berarti kuadratnya pindah ke ruas kanan. Lawan dari kuadrat itu akar, berarti di sini akar 64. Akar 64 itu berapa? Dia itu 8. Tapi di sini katanya nilai B-nya itu negatif. Lah kok di sini positif, Mbak? Karena ingat, akar 64 itu nilainya plus minus 8. Ini juga Mbak udah sering jelaskan, Mbak nggak akan menjelaskan lagi. Jadi sekarang kita pilih nilai yang negatif, berarti nilainya itu negatif 8. Nah, habis itu baru kita masukkan ke persamaannya. Persamaannya menjadi X kuadrat min 8X min 20 sama dengan 0. Lah kok bisa, Mbak? Ya karena B-nya ini sekarang kita ubah menjadi min 8. Setelah itu kita faktorkan, pemfaktorannya Mbak kasih warna hijau aja. Jadi di sini jadi X sama X kita cari perkalian yang hasilnya 20 dan kalau ditambahin jadinya 8. Pasangan itu adalah 10 sama 2. Karena di tengah ini negatif, berarti di sini itu yang negatif. Terus kita pakai konsep lawan, berarti X1-nya itu 10 dan X2-nya itu min 2. Nah, setelah itu kita masukkan sesuai sama permintaan yang di sini nih. X1 kurangi X2, berarti X1 kurangi X2 itu kita masukkan 10 dikurangi min 2, berarti harusnya 12 positif. Berarti yang pernyataan satu salah, karena di sini negatif, padahal harusnya positif. Pernyataan 2, X1 plus X2, X1-nya itu tadi 10 ditambah X2-nya itu min 2, jadinya jawabannya adalah 8. Wih, kenapa kok salah? 10 tambah min 2 harusnya 8. Berarti yang pernyataan satu benar. Oh iya deh, aku tahu yang salah di mana. Jadi di sini nih kalau teman-teman lihat ya, kan pernyataan satu sama pernyataan dua nggak mungkin salah dua-duanya kan, pasti salah satunya harus benar. Karena Mbak lupa memasukkan di sini X1 ini kurang dari X2. Jadi harusnya X1 tuh yang lebih kecil. Dari 10 dan min 2, yang lebih kecil itu kan yang min 2. Berarti ini adalah X1-nya, dan ini adalah X2-nya. Nah, tadi Mbak Ji untuk kebalik. Jadi kalau kebalik itu ya nanti salah ya, Dek ya. Jadi sekarang Mbak ulang. Yang di pernyataan 1, X1 kurangi X2. Berarti min 2 dikurangi 10, jadinya min 12. Yang di pernyataan 2, X1 tambah X2, berarti min 10. Min 2 dong. Min 2 ditambah X2-nya itu 10, jadi jawabnya harusnya 8 positif. Jadi pernyataan satu ini benar, pernyataan 2 salah, karena harusnya positif tapi di sini negatif ya. Terus yang pernyataan 3, X1 kali X2. Ini sebenarnya X1 kali X2, bisa teman-teman cari pakai rumus C per A ya, jadi min 20 per 1. Jadi ini salah. Kalaupun mau dibuktikan juga 10 kali min 2, jadi jawabannya min 20. Jadi yang pernyataan 3 salah. Karena pernyataan 3 salah berarti pernyataan 4 benar. Tolong Mbak dibuktiin. Oke, seper X1 ditambah seper X2, jadinya di sini seper min 2 ditambah seper 10. Jadinya Mbak samakan penyebutnya jadi 10, di sini jadi min 5, di sini jadi 1. Berarti jawabannya adalah min 4 per 10. Mbak sederhanakan dibagi 2, jadinya min 2 per 5. Jadi yang benar 1 dan 4 gitu. Oke. Nah, wes Mbak, nafasnya udah habis nih. Mbak upload dulu ya, nanti Mbak lanjutin lagi. Terima kasih teman-teman, kita lanjut lagi di part 3. Nantikan ya. Betul Mbak Jodo, selain
ngajar di Bimbel Cahaya, Mbak tuh juga punya pekerjaan lain, Mbak juga kuliah. Jadi teman-teman harap maklum ya dengan kenapa kok Mbak ngupload-nya tuh kayak jadwalnya tuh nggak tentu kayak gitu. Jadi please be understand ya. Ya udah, dadah. Assalamualaikum.